Ada beberapa makanan yang bikin kayak sinyal-sinyal otak tuh dikacaukan. Dan bahan ini banyak banget kita makan tiap hari. Dan kalau sudah kacau, maka sinyal otak akan bermasalah. Kenapa? Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh tadi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang salah, yang keliru, yang lagi-lagi akan bikin masalah. Dan kalau penyakit itu sudah terjadi, maka disebut dengan, kalau istilah keren itu leaky gut, ususnya loss. Jadi kalau usus itu mungkin seperti ini gitu kan, dia pilih-pilih itu ketika masuk makanan-makanan tadi itu dia akan renggang, pepet, maka bagian dari usus ini akan masuk ke darah, dan itu cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Siapa saja bahan yang bisa bikin itu semua, atau bahan-bahan yang penyebabnya? Bahan yang paling sering adalah tepung, terutama tepung-tepung terigu itu paling gampang menyebabkan usus bocor. Kalau hampir dan puluhan penyakit diawali dari situ. Dan menariknya, saya temukan banyak orang-orang subhanallah ketika mereka memperbaiki isi perutnya, masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ternyata orang-orang yang kena autoimun itu ketika perutnya diperbaiki, keluhannya pun hilang. Perutnya diperbaiki. Kata kuncinya apa? Singkirin yang jelek-jeleknya dulu. Banyak yang jelek, banyak yang sebenarnya kalau masuk ke badan kita jadi masalah. Pertama apa? Tadi tepung. Yang kedua apa? Gula pasir. Ya, bahwa gula pasir itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain, itu benar. Ada penelitiannya. Jadi kalau obat-obatan atau mungkin drugs atau narkoba itu bikin orangnya kecanduan, makanan-makanan sintetik atau makanan olahan juga sama. Jadi kalau Anda ada yang mengatakan pagi-pagi kalau saya tidak minum kopi, saya pusing, ada sakau. Oh iya, kalau saya pagi-pagi nggak minum teh manis, saya apalah segala macam ujahnya itu kan. Dia ngelok, makanya kontrol lapar, kata kunci itu. Kalau saya di rumah, pagi-pagi saya sarapan apa? Kadang-kadang nggak sarapan, cuma minum air putih doang. Kalau ada misalkan, saya dokter minum kopi, minum. Tapi kalau saya minum kopi bisa pakai madu. Atau kalau nggak, minum kopi sama kurma. Karena kopi bisa mengontrol rasa lapar, asal tidak pakai gula. Dan yakinkan diri Anda, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir. Yakinlah. Udah 2 kan? Gula, kemudian tepung. Yang ketiga apa? Nasi putih. Kenapa saya lebih suka membatasi? Karena memang kalau dikasih dispensasi, boleh nggak makan nasi putih? Boleh, 1 sendok. Jadi kalau lagi makan nanti nasi putihnya 1 sendok. Silakan makannya suka-suka, asal saya kasih asalnya ada. Anda sehari minum air putih 3 liter, itu pertama. Yang kedua, 80% isi piring Anda adalah sayur dan buah. Yang kedua, yang ketiga, Anda tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud. Bisa? Boleh cheating kalau itu, silakan. Atau Anda exercise olahraga minimal 3 kali seminggu setengah jam, silakan. Kalau itu oke, silakan cheating. Makan sakarmu. Pertanyaannya boro-boro. Ada yang tanyakan, dokter, kan orang Padang dari dulu makan nasi Padang. Iya, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Cuma masalah apa? Abis makan nasi Padang mereka nyangkul, pergi ke ladang, naik sepeda, bawa gerobak. Sekarang update status. Gak ada yang salah dengan makanannya, yang salah dengan habitnya kita yang sudah berubah. Kalori masuk sama kalori keluar gak berimbang. Udah tahu-tahu gak berimbang, badan sudah melentung, masih juga makan berlebihan. Lah, Allah wala quwwata illa. Ayo diperbaiki. Siap memperbaiki? Itu yang ketiga. Nanti saya ajarkan clue-nya. Jadi simpel sekali. Jadi tetap Anda bisa makan enak kok, tenang aja. Teman-teman tetap bisa makan asik. Asal kita kontrol dulu laparnya gitu loh. Jadi kalau sudah lapar itu apa yang terjadi? Maka kalau lapar itu kita bisa rasakan terus-menerus, maka tubuh akan melakukan satu proses yang dikenal sebagai autofagi namanya. Autofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi, maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dia akan meningkatkan respons stres, bahkan dia akan memperbaiki ketahanan tubuh seseorang, dia meningkatkan fungsi otak, ya, dia akan memproteksi atau melindungi sel kita dari toksin-toksin yang berbahaya, dan dia akan mengurangi peradangan di badan kita. Dan autofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Kalau sudah ada tunggu sebentar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan mengaktifkan autofagi tadi. Dia akan mulai mengaktifkan. Jadi kalau lagi lapar, misalkan ada lapar nih, tiba-tiba pengen makan, coba tahan sebentar, setengah jam atau 1 jam. Nanti rasa laparnya hilang. Rasa laparnya hilang. Dan kalau sudah rasa lapar hilang, apa yang terjadi? Lagi-lagi makan yang benar gitu kan. Ngerti dulu kebutuhan perut kita tuh apa. Maka kalau udah ngerti, maka asik nanti. Kebutuhan kita tadi ada vitamin, ada mineral, ada probiotik, ada prebiotik, macam-macam. Tapi itu kita bisa dapatkan dari produk-produk yang masih utuh. Kita sebut dengan whole food. Contoh, tempe nih sehatnya luar biasa. Asal jangan digoreng.
Sudah jelaskan berulang. Kalau mau makan tempe yang sehat, maka tempe jangan digoreng. Ya, caranya gimana? Makannya mentah kayak begini. Tempe kalau sudah ada yang mungkin pernah bikin tempe atau kedelai yang ada ini kan sebenarnya kedelai sudah direbus, udah matang sebenarnya. Cuman bahasa kita jadi belum masak tempenya kan. Malah subhanallah, ya udah bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung satu bahan yang sangat baik untuk pencernaan kita, namanya probiotik.